أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung atau kita kalkulasikan. Sebagaimana yang telah ditegaskan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan sanggup dan mampu menghitungnya. Dan maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang mampu menghitung berapa liter air yang telah kita minum dan konsumsi semenjak hari pertama kita dilahirkan ke dunia? Sudah berapa banyak oksigen yang kita hirup? Dan lain sebagainya yang Allah berikan secara cuma-cuma dan gratis kepada kita. Sudah berapa tahun atau sudah berapa kali jantung kita berdetak sehingga kita dapat beribadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar yang tidak mungkin kita kalkulasikan. Dan nikmat terindah adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan dan nikmat yang Allah sempurnakan kepada kita sebagaimana firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 dengan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Jadi ketika Allah berbicara tentang Islam, ketika Allah berbicara tentang agama yang mulia ini, Allah jelaskan bahwa Islam adalah nikmat yang Allah sempurnakan kepada kita. Dan ini adalah nikmat terindah dan teragung. Karena dengan Islam kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan dengan Islam kita akan mendapatkan kesuksesan di akhirat saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki kita dapat meluangkan waktu kita untuk kembali bersua, untuk kembali bertemu di salah satu taman-taman surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melintasi atau melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Lalu para sahabat bertanya-tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah perintah yang menarik. Menarik tidak ibu sekalian? Menarik. Suruh singgah ke taman surga. Kalau teman kita punya restoran saja, lalu ia katakan, kalau lewat daerah sini mampir ya ke restoran saya,
kita akan mampir ke restoran tersebut. Kalau misalnya teman kita memiliki taman bermain, lalu ia katakan, kalau lewat daerah sini bersama anak, mampir ya ke taman bermain saya, kita akan mampir. Bagaimana dengan perintah yang satu ini? Perintah yang sangat menarik. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Secara fitrah manusia senang dengan kata-kata taman, senang dengan panorama dan pemandangan yang ada di sebuah taman. Taman identik dengan kesejukan, taman identik dengan panorama yang indah, taman identik dengan permainan, kesenangan, tertawa, kebahagiaan. Oleh karena itu, tidak heran setiap kita dan khususnya para sahabat ketika mendengar sabda ini, hatinya begitu tertarik. Karena sekali lagi Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kan yang ditawarkan Nabi SAW bukan sekedar taman, bukan taman kota, bukan taman buah, bukan taman bunga. Namun Nabi mengatakan apa ibu sekalian? Idza marartum bi riyadil jannah. Jika kalian melewati taman-taman surga. Allahu Akbar. Taman-taman surga. Lalu para sahabat bertanya, wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW bersabda, hilakul dzikir, halaqah dzikir. Dan makna halaqah dzikir ini dijelaskan oleh para ulama kita. Di antaranya Al-Imam Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan yang dimaksud halaqah dzikir, yang dimaksud taman-taman surga adalah majalisul halal wal haram. Itu majelis-majelis yang mengkaji hal-hal yang halal dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana ibu-ibu sekalian, adalah majelis-majelis ilmu. Dengan ilmu kita mengetahui hal-hal yang halal, dan dengan ilmu kita mengetahui hal-hal yang haram. Dan inilah taman-taman surga. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah ketika sebagian ibu-ibu, sebagian wanita sibuk di kafe-kafe pada pagi hari ini, sibuk arisan pada saat ini, sibuk coffee morning pada saat ini. Ibu-ibu sekalian bisa singgah, bisa menikmati keindahan taman-taman surga. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan melangkah ke perkara jahiliyah yang berikutnya. Perkara jahiliyah yang keberapa? Ketiga atau keempat? Ibu-ibu? Masya Allah. Yang kedua, bukan yang ketiga dan bukan yang keempat. Ini indikator ibu-ibu mengulang pelajarannya di rumah. Bukankah demikian, Bu? Bukan, Pak Ustadz. Subhanallah. Iya, bukan demikian. Betul. Masya Allah ibu-ibu ini. Iya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan memasuki perkara jahiliyah yang kedua. Dari perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi, yang diingkari oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua ibu sekalian, penulis mengatakan rahimahullah, tafarruqu ahlil jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim, yaitu bercerai-berainya, berpecahnya orang-orang jahiliyah dalam peribadatan mereka dan agama mereka. Ini adalah tema besar yang dicantumkan oleh penulis untuk perkara yang kedua ini. Jadi orang-orang jahiliyah itu bercerai-berai dan berpecah di dalam peribadatan mereka dan di dalam agama mereka. Lalu penulis menjelaskan secara lebih spesifik lagi.
Penulis mengatakan innahum mutafarriquna fi dinihim. Mereka orang-orang jahiliyah itu bercerai-berai dan berpecah belah di dalam agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 32. Allah berfirman, saya akan baca dari ayat 31. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para sahabat Nabi dan para sahabatnya, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dari orang-orang yang berpecah belah di dalam agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Jadi mereka berkelompok-kelompok. Mereka tidak bersatu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap kelompok, setiap sekte saling bergembira dengan apa yang mereka miliki, apa yang mereka yakini, dan apa yang mereka kerjakan dari peribadatan yang mereka buat dan bentuk sendiri. Ini adalah firman Allah dalam surat Rum ayat 31 dan 32. Jadi ini jelas dalil bahwa orang-orang jahiliyah itu melakukan bercerai-berai dan berpecah belah. Nanti kita sebutkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ini. Yang penting kita lanjutkan dulu apa yang dikatakan oleh penulis. Wa kadzalika fi dunyahum, dan begitu juga di dalam urusan dunia mereka. Mereka pun juga berpecah belah. Mereka pun juga bercerai-berai. Wa yarawna anna dzalika huwas shawab, dan mereka merasa hal ini adalah sebuah kebenaran. Jadi percerai-beraian itu adalah sebuah kebenaran. Fa'ata bil ijtima' fid din biqaulihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bersatu di atas agamanya, di dalam agamanya, biqaulihi, dengan firman-Nya Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan. Allah mensyariatkan kepada kalian di dalam agama Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh dan apa yang Allah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa wasiat tersebut? An aqimuddin, hendaklah kalian dirikan agama ini dengan benar. Kalian berpegang teguh dengan agama Islam ini. Wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian bercerai-berai di dalamnya. Janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Wa qauluhu ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi penulis membawakan firman Allah yang ketiga yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menekankan sekali kepada kita untuk bersatu. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah di dalam agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau wahai Muhammad bukan termasuk dari golongan mereka sama sekali. Jadi ini perintah untuk berlepas diri dari orang-orang musyrik, dan salah satu
karakter dan sifat mereka, yaitu berpecah belah dan bercerai belah. Oleh karena itu Allah mengatakan lasta minhum fi syai'. Engkau bukan sama sekali termasuk ke dalam golongan mereka. Artinya kalau mereka berselisih, mereka berpecah belah, Anda tidak berpecah belah dan Anda tidak boleh berpecah belah. Lalu penulis mengatakan wa nahana an musyabahatihim biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bertasyabbuh, untuk mengikuti mereka, untuk menyerupai mereka, khususnya dalam masalah perpecahan di dalam agama, khususnya di dalam perselisihan di dalam agama. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah dan berselisih setelah mereka mendapatkan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 105 ini, janganlah kalian wahai para sahabat itu menyerupai, janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih setelah mereka mendapatkan dalil, setelah mereka mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi penulis melanjutkan wa nahana 'anit tafarruq fid dunya biqauli ta'ala, dan Allah pun melarang kita jadi Allah melarang kita dari perselisihan, dari perpecahan dalam urusan dunia dengan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah dengan tali Allah kalian semua dan janganlah kalian berpecah belah. Ayat ini sekali lagi, perpecahan dalam ayat ini dijelaskan para ulama itu mencakup perpecahan dalam perkara-perkara dunia. Nanti kita akan sebutkan setelah kita memetik beberapa pelajaran berharga dari perkara ini atau perkara jahiliyah yang kedua. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya sebelum kita mulai membahas pelajaran, penulis mengatakan bahwa orang-orang jahiliyah mereka berpecah belah, mereka bercerai-berai di dalam agama mereka, dan penulis membawakan dalil dalam surat Ar-Rum ayat 32, dan penulis mengatakan begitu juga dalam urusan dunia mereka, dan mereka menganggap hal itu sebuah kebaikan, mereka menganggap hal itu sebuah kebenaran. Lalu Allah memerintahkan kita untuk bersatu di atas agamanya dengan firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad din, Allah telah mensyariatkan kepada kalian dalam agamanya sebuah syariat yang merupakan wasiat kepada Nabi Nuh, wasiat kepada wahyu kepada Nabi Muhammad, dan wasiat kepada Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Apa wasiatnya? Untuk menegakkan agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Lalu sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa Nabi bukan termasuk orang-orang yang suka berpecah belah, orang-orang yang suka bercerai-berai. Allah mengatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah dan berkelompok-kelompok, engkau wahai Muhammad bukan termasuk golongan mereka. Engkau bukan termasuk orang-orang yang suka berpecah belah dan berkelompok-kelompok. Dan sekali lagi tidak hanya larangan untuk bergabung kepada mereka, Allah pun juga melarang kita, kata penulis, untuk bertasyabbuh, menyerupai mereka, mengikuti mereka. Dan dalilnya surat Al-Imran ayat 105. Dan sekali lagi Allah pun melarang kita berpecah belah dalam masalah dunia. Ya. Inilah apa yang dikatakan oleh penulis secara singkat dari perkara jahiliyah yang kedua. Kita akan memasuki atau kita akan menyebutkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari perkara yang kedua ini. Pelajaran yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pelajaran pertama, sebagaimana dijelaskan oleh penulis sendiri, dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, dijelaskan juga oleh Syekh Saleh Al-Syekh dan para ulama yang lain, bahwa orang-orang jahiliyah itu berpecah belah. Orang-orang jahiliyah berpecah belah. Jadi sekali lagi, orang-orang jahiliyah itu berpecah belah. Apa yang dimaksud berpecah belah dalam konteks ini? Jadi dari sisi apa saja mereka berpecah belah? Setidaknya kalau kita baca keterangan penulis dan para ulama yang mensyarah buku yang bagus ini, orang-orang jahiliyah berpecah belah dari 3 sisi. Dari berapa sisi, Ibu sekalian? Dari 3 sisi. Yang pertama, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berpecah belah dari sisi peribadatan mereka. Jadi mereka berpecah belah dari sisi peribadatan mereka. Ada yang beribadah kepada matahari, ada yang beribadah kepada bulan, ada yang beribadah kepada para malaikat, ada yang beribadah kepada para wali, ada yang beribadah kepada patung dan berhala, ada yang beribadah kepada pepohonan, ada yang beribadah kepada batu-batu yang dikeramatkan, ada yang beribadah kepada Nabi Isa, dan ada yang beribadah kepada hal-hal yang lain yang ada di muka bumi ini. Jadi orang-orang jahiliyah itu secara peribadatan, objek peribadatannya berbeda-beda. Sekali lagi, ada yang beribadah kepada berhala, kepada Lata. Lata itu apa? Lata itu batu. Ada yang beribadah kepada Uzza. Uzza itu pepohonan, kan begitu. Ada yang beribadah kepada Mana. Mana itu pun juga batu. Ada yang beribadah kepada berhala-berhala, patung-patung yang mereka simpan di dalam Ka'bah. Ada juga yang beribadah kepada matahari, kepada bulan. Makanya Allah mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari, dan janganlah kalian sujud kepada bulan. Sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari dan bulan dan seluruh alam semesta ini, jika kalian benar-benar orang-orang yang bertauhid. Oleh karena itu, kita tidak boleh sholat ketika matahari terbit. Iya apa tidak, Bu? Iya. Kenapa? Agar tidak menyerupai orang-orang yang sujud ketika matahari terbit. Karena ada manusia dan orang-orang jahiliyah pada saat itu sujud kepada matahari ketika matahari itu terbit. Oleh karena salat syuruk itu setelah matahari terbit dalam beberapa menit. Kan begitu, Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan begitu juga ada ahlul kitab. Sekali lagi, di antara orang-orang jahiliyah ada orang-orang ahlul kitab seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Nasrani sekali lagi gulu terhadap Isa bin Maryam, berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Jadi sesembahan mereka itu berbeda-beda. Sesembahan mereka berbeda-beda. Ini yang terjadi di masa jahiliyah. Ini yang terjadi di masa jahiliyah. Itu yang pertama, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Yang kedua hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan sebelum saya masuk kedua, di antara dalilnya juga adalah hadis yang kita sering dengar yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Nabi mengatakan iftaraqatil nasara ala ihdawa sab'ina firqatan. Waftaraqatil yahudu ala tintaini wa sab'ina firqatan. Umat Nasrani atau umat Nasara itu berpecah belah menjadi berapa? 71 golongan. Dan orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 72 golongan. Jadi hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, sekali lagi ini menunjukkan bahwa
di antara atau di dalam Nasrani sendiri ada sekte-sekte, dan ini kita tahu bersama. Ada Protestan, ada Katolik, kan begitu. Dan juga di dalam tubuh Yahudi sendiri ada golongan-golongan, ada sekte-sekte. Jadi ini nas yang sangat jelas, dan kenyataan yang kita lihat bagaimana orang-orang jahiliyah itu berpecah belah di dalam peribadatan dan agama mereka. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi hati mereka. Dari sisi hati mereka. Artinya hati mereka itu saling bermusuhan. Hati mereka itu saling bermusuhan. Mereka kompak hanya di penampilan mereka saja. Namun hati mereka, subhanallah, tidak pernah cocok satu dengan yang lainnya. Di antaranya Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat 14 tentang orang-orang Yahudi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ba'suhum bainahum syadid. Kebencian di tengah-tengah mereka itu sangat kuat sekali, kata Allah. Jadi perpecahan, ketidakcocokan, permusuhan di antara mereka, di antara orang-orang jahiliyah, di antara orang-orang Yahudi, itu sangat kuat sekali. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian berpikir mereka itu kompak, mereka itu bersatu, wa qulubuhum syatta, namun hati-hati mereka berselisih dan berpecah belah. Hati-hati mereka tidak cocok. Hati-hati mereka itu tidak cocok. Dan ini nas dari Al-Quranul Karim. Jadi sekali kelihatannya mereka kompak, namun hati-hati mereka tidak suka satu dengan yang lainnya. Jadi walaupun satu agama, satu peribadatan, itu mereka tidak cocok satu dengan yang lain. Ini yang kedua, hadirin sekalian. Yang ketiga, mereka berpecah, mereka bercerai-berai dalam masalah dunia. Dalam masalah apa? Dunia. Dan ketika ulama menjelaskan masalah ini, yang ulama contohkan adalah kasus Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini adalah dua kelompok besar di kota mana, ibu-ibu? Dua kelompok besar ini adalah penduduk kota Madinah yang terlibat perselisihan dan peperangan saudara selama ratusan tahun lamanya. Jadi sesama penyembah berhala, sesama orang-orang musyrik, itu terjadi peperangan di antara mereka. Jadi ini dalil perkataan penulis, wa kadzalika fi dunyahum, begitu juga dalam urusan dunia mereka. Mereka nggak pernah cocok, ibu-ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Contohnya adalah Aus dan Khazraj. Mereka terlibat peperangan di antara mereka. Dan mereka baru bisa disatukan setelah Nabi SAW membawa Islam ke tengah-tengah kota Madinah. Jadi ini salah satu dalil bahwa orang-orang jahiliyah itu berpecah belah dan bercerai-berai dalam masalah apa? Dalam masalah dunia. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari pemaparan dan penjelasan penulis secara singkat. Kita tidak sebutkan seluruh dalil, namun apa yang kita sebutkan bisa mewakili dalil-dalil yang tidak kita sampaikan. Ini yang pertama yang perlu kita pahami, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari penjelasan ini, bahwa ternyata perkara jahiliyah yang satu ini itu diadopsi oleh kaum muslimin.
diadopsi oleh kaum muslimin. Perilaku jahiliyah yang sangat tercela ini ternyata diambil dan dikerjakan oleh kaum muslimin, sadar atau tidak sadar. Dengan mudah kita melihat terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Terjadi perceraian di tengah-tengah kaum muslimin. Dan tidak tanggung-tanggung seluruh sisi perpecahan yang dimiliki oleh kaum jahiliyah diadopsi semuanya oleh kaum muslimin. Kan begitu hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi ternyata perilaku ini dengan mudah kita lihat, dengan mudah kita dengar di lingkungan kaum muslimin. Iya apa tidak ibu-ibu sekalian? Iya. Dari sisi yang pertama, apa sisi yang pertama? Peribadatan mereka, objek peribadatan mereka atau objek sesembahan mereka. Ternyata subhanallah, umat Islam berpecah belah dalam masalah ibadah. Umat Islam berpecah belah dalam masalah ibadah. Ada yang merayakan hari bersejarah Islam, ada yang tidak merayakan. Perpecahan, akhirnya timbul perpecahan. Yang merayakan mengatakan yang tidak pernah merayakan hari lahir Nabi SAW itu tidak cinta kepada Nabi. Imannya perlu dipertanyakan, nggak berkah masjidnya. Ini terbukti. Kan begitu. Umat Islam berbeda-beda dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang membuat puasa-puasa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ada yang membuat salat-salat yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW. Sehingga terjadi apa? Perpecahan. Ada yang membuat zikir-zikir, salawat-salawat yang tidak pernah membasahi lisan Nabi SAW dan para sahabatnya. Otomatis ketika ada penemuan-penemuan baru ini, terjadi perbedaan, perpecahan, dan perceraian di tengah-tengah umat. Kan begitu hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi ini adalah perilaku jahiliyah, perpecahan. Dan sekali lagi, yang sangat disayangkan, sampai terjadi pada level yang tidak kita inginkan bersama. Artinya, perbedaan dalam peribadatan ini itu sampai pada level kesyirikan. Sebagian umat Islam ada yang beribadah kepada Ratu Pantai Selatan misalnya, dengan kepala kerbaunya dan kepala sapinya. Ada yang bertabaruk kepada kerbau misalnya. Subhanallah, kotorannya diambil lalu dibuat masker. Subhanallah. Iya. Pipisnya itu ditampung. Kan begitu. Dan dioleskan ke tubuh-tubuh tersebut. Subhanallah, biar berkah. Subhanallah. Ada yang beribadah kepada gunung yang dianggap keramat, mata air yang dianggap suci dan bisa memberikan berkat, memberikan maslahat dan memberikan dan menjauhkan mudarat dan lain sebagainya. Jadi sebagaimana orang-orang musyrik ada yang beribadah kepada orang-orang soleh, sekarang sebagian umat Islam beribadah kepada orang-orang yang soleh yang sudah meninggal. Ingat salah satu doa yang terdapat dalam buku tuntunan ziarah kubur, ada doa yang berbunyi, Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, agithna sari'an biizzatillah. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku, atau agithni, tolonglah aku dengan cepat, dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, minta kepada selain Allah, akhirnya timbul perpecahan, timbul perbedaan. Di saat orang-orang musyrik sekali lagi beribadah kepada batu,
meyakini batu itu bisa memberikan maslahat dan mudarat dan lain sebagainya, kita pun juga sama. Ada batu ponari misalnya, kan begitu hadirin sekalian, dan batu-batu yang lain. Subhanallah. Jadi diadopsi dan diikuti tanpa sadar oleh kaum muslimin. Akhirnya timbul perpecahan, timbul perbedaan dan perpecahan dalam masalah peribadatan, dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah yang benar. Itu dalam masalah peribadatan. Yang kedua dalam masalah hati. Subhanallah, timbul hasad di tengah-tengah umat, timbul sekali lagi permusuhan di tengah-tengah kita. Subhanallah. Akhirnya umat Islam pun terpuruk. Jadi hati kita tidak bersatu, hati kita tidak mau kembali kepada kebenaran, hati kita ego, sombong, membanggakan kelompoknya, membanggakan sekali lagi golongannya. Akhirnya kita tidak bersatu, hati jadi berpecah belah dalam masalah ini. Dan yang sangat kita sayangkan, ternyata perpecahan dalam masalah hati pun dialami oleh orang-orang yang sudah mempelajari ilmu agama, yang sudah mengenal sunnah Nabi SAW, yang sudah mempelajari akidah yang benar. Di beberapa kondisi atau di beberapa tempat mereka tidak bisa bersatu. Dan ternyata ketika dicek masalah hati, adanya hasad di antara kita, adanya iri dan dengki di antara kita, ingin menunjukkan siapa yang lebih baik dalam berdakwah dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh terjadi, namun terjadi, dan ini yang kita sayangkan. Dan begitu juga dalam masalah dunia. Subhanallah, tidak ada yang meragukan umat Islam berpecah belah dalam masalah dunia, saling bermusuhan di dalam masalah dunia, saling terjadi peperangan di antara dunia. Subhanallah, perang antar kampung terjadi apa tidak ibu sekalian? Terjadi, kan begitu, antara kampung. Subhanallah, antara, jadi perangnya itu, bahkan perangnya itu musiman, kan begitu, sampai akhirnya harus dipagar, kan begitu. Tahu tidak ibu-ibu, di daerah jalan di daerah Salemba sana kan begitu, saling berperang satu dengan yang lain, akhirnya pakai pagar. Dan di tawuran antar pelajar. Subhanallah, tawuran antar pelajar ini adalah perilaku jahiliyah. Subhanallah, main tibuk batu, main sambit gesper dan lain sebagainya. Jadi ini adalah perilaku jahiliyah. Jadi peperangan antar pelajar dan peperangan yang lain, permusuhan yang lain. Sekali lagi terjadinya pembunuhan antara kaum muslimin, disewanya misalnya pembunuh bayaran, dan yang sedang marak sekali di tengah-tengah kita. Ini terbukti terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, dan ini adalah sebuah perilaku jahiliyah. Jadi perilaku apa? Jahiliyah. Jadi intinya hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, perilaku ini diadopsi oleh kaum muslimin, baik dari segi peribadatan. Banyak peribadatan yang berbeda-beda, bahkan berkelompok-kelompok kaum muslimin. Ketika misalnya ahlul kitab berpecah menjadi 70-an golongan, ternyata umat Islam pun berpecah menjadi 70-an golongan. Oleh karena itu Nabi mengatakan apa? Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Jadi subhanallah, diikuti adanya sekte ini, kelompok ini, baiat ini dan itu. Subhanallah, semua mengklaim paling benar, semua mengklaim yang akan masuk surga. Subhanallah, semuanya saling menyesatkan satu yang lain, bahkan saling mengkafirkan tanpa ada rambu-rambu syariat yang benar. Ini terjadi. Jadi sekali lagi, ketika orang Yahudi dan Nasrani pada masa jahiliyah berpecah belah, ternyata umat Islam pun berpecah belah. Jadi sekali lagi, masalah peribadatan, masalah agama, masalah hati pun juga demikian. Timbul hasad, timbul kedengkian di tengah-tengah kaum muslimin. Dan juga dalam masalah dunia, terjadinya persaingan tidak sehat, kan begitu. Kalah tenderman, bunuh saja lawannya. Ini kan sekali lagi ini gara-gara masalah dunia.
Oleh karena itu hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, ketahuilah ini adalah perilaku jahiliyah yang diadopsi oleh kaum muslimin sehingga umat Islam terpecah belah. Dan perpecahan umat Islam sekali lagi sangat mudah kita lihat dengan kacamata kita bersama, dan juga telah dibuktikan, dan telah bukan dibuktikan ya, telah dijelaskan oleh Nabi SAW 15 abad yang lalu. Telah dijelaskan oleh Nabi SAW 15 abad yang lalu. Dan ketika Nabi mengatakan, man ya'ish minkum ba'di fasayarah ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku meninggal dunia, maka dia akan melihat perpecahan dan perbedaan di tengah-tengah umat dengan perpecahan yang banyak sekali. Jadi Nabi sudah menjelaskan, memastikan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Umat Islam mengikuti orang-orang jahiliyah. Dan itu tadi hadis riwayat Tirmidzi. Kalau tadi hadis riwayat Abu Daud ya. Hadis riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan apa? Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan berpecah belah menjadi berapa golongan, Bu? 73 golongan. Semuanya diancam neraka kecuali satu golongan. Jadi ini prediksi sekaligus kepastian yang diberikan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu orang yang mengatakan umat ini bersatu, maka ia tidak melihat hadis Nabi SAW. Yang menganggap remeh masalah persatuan dan perpecahan, ia tidak menggubris sabda Nabi SAW. Nabi yang bersabda, umat Islam akan mengikuti perilaku orang-orang jahiliyah, dan telah dibuktikan secara mudah pada saat ini. Pelajaran yang ketiga, bahwa Islam atau Allah dan Rasulnya telah mengharamkan perilaku ini. Telah mengharamkan perilaku ini. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 13. Allah mengatakan, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika. Sesungguhnya syara'a lakum, Allah telah mensyariatkan, menurunkan syariat kepada kalian di dalam agama ini apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan wasiat yang telah kami sampaikan kepada Nabi Ibrahim, wa Musa wa Isa, dan Nabi Musa dan Isa. Apa wasiatnya? An aqimuddin, hendaklah kalian menegakkan agama dan janganlah kalian berselisih. Lihat, wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian berpecah belah di dalam agama. Subhanallah. Ini adalah dalil yang mengharamkan perpecahan dan perselisihan di dalam agama. Subhanallah. Al-Imam Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, amarallahul mu'minin bil jama'ah wa nahahum 'anil ikhtilafi wal furqah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersatu dan melarang mereka berpecah belah di dalam agama. Jadi Allah dalam ayat ini memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang kita berpecah belah. Jadi sesama umat Islam tidak boleh berpecah belah. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berusaha menyatukan umat. Ini adalah perintah di dalam agama. Perintah di dalam agama. Bahkan ini adalah syariat para nabi dan rasul. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Ma wassa bihi Nuhan. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada kalian sebuah syariat yang merupakan wasiat kepada Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu Allah mengatakan apa? Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa.
Sebuah wasiat yang Allah telah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Ulama menjelaskan ini adalah dalil bahwa persatuan, jadi perintah untuk bersatu dan larangan berpecah belah adalah syariat seluruh para nabi dan rasul. Dan penyebutan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa fungsinya sebagai wakil dari nabi-nabi yang lain, karena ini adalah nabi terbaik yang Allah utus kepada manusia, atau dalam bahasa istilah syariat mereka adalah ulul azmi minar rusul, 5 rasul terbaik yang Allah utus kepada manusia. Oleh karena itu sekali lagi nama mereka dicantumkan dalam ayat yang mulia ini sebagai wakil dari nabi-nabi yang lain. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan wassallahu jami'al anbiya bil i'tilafi wal jamaah. Allah telah mewasiatkan kepada seluruh nabi dan rasul untuk bersatu dan berjamaah. Berjamaah di sini adalah bersatu. Wa nahahum 'anil furqati wal ikhtilaf, dan melarang mereka dari perpecahan dan perbedaan. Jadi hadirin sekalian, perilaku jahiliyah ini sangat bertentangan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat seluruh para nabi dan rasul. Syariat para nabi dan rasul. Oleh karena tidak heran Allah menegaskan Nabi berlepas diri dari perpecahan. Sekali lagi Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah di dalam agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Muhammad tidak termasuk golongan mereka. Engkau berlepas diri dari mereka. Ini adalah nas yang sangat tegas. Dan sekali lagi, kita tidak boleh bergabung dengan mereka, bahkan kita tidak boleh menyerupai mereka. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jadi, dan janganlah kalian mengikuti orang-orang, janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih, padahal mereka telah mendapatkan penjelasan dan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran yang ketiga, bahwa Islam mengharamkan segala bentuk perpecahan atas nama agama dan juga dunia. Adapun dunia dalilnya surat Ali Imran ayat 103. Dalilnya apa? Surat Ali Imran ayat 103. Kenapa demikian? Karena konteks ayat tersebut. Konteks ayat tersebut itu masuk ke dalam perkara dunia. Coba buka surat Ali Imran 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ulama menjelaskan ayat ini mencakup perpecahan dalam masalah dunia. Kenapa demikian? Karena Allah memerintahkan para sahabat, khususnya kaum Ansar, untuk mengingat nikmat Allah. Allah mengatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah. Jadi berpeganglah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Apa nikmat tersebut? Id kuntum a'daan. Ketika pada masa yang lalu kalian berpecah belah, kalian bermusuhan satu dengan yang lain. Ulama menjelaskan yang pertama kali masuk ke dalam ayat ini adalah Al-Aus dan Khazraj. Orang-orang Ansor yang dahulunya terbagi menjadi dua kelompok besar, Al-Aus dan Khazraj.
id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Lalu Allah satukan hati-hati kalian dan kalian menjadi saudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Aus dan Khazraj berantem perangnya ibu-ibu sekalian itu karena masalah dunia. Oleh karena itu penulis membawakan ayat ini tentang, jadi ayat ini dibawakan untuk menjadi dalil haramnya perpecahan karena masalah dunia. Karena masalah dunia. Iya. Jadi hadirin sekalian, seluruh perpecahan harus kita berantas. Kita jelaskan bahwa perpecahan adalah hal yang haram, dan perpecahan adalah perilaku siapa? Orang-orang jahiliyah. Perilaku orang-orang jahiliyah. Dari segala sisi diharamkan. Jadi ingat bahwa ketika umat Islam berpecah belah, berkelompok-kelompok, bersekte-sekte, maka hal itu adalah perilaku jahiliyah dan hal itu diharamkan oleh Allah. Ketika umat Islam beribadah dengan cara yang tidak dijelaskan oleh Nabi SAW, maka ingat, sehingga menimbulkan perbedaan dan perpecahan, maka itu adalah perilaku jahiliyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebagian umat Islam beribadah kepada selain Allah sehingga timbullah perpecahan di tengah-tengah umat, ada yang beribadah kepada Allah dan ada yang beribadah kepada selain Allah, maka perbuatan mereka yang membuat perpecahan tersebut adalah perilaku jahiliyah yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan ketika umat Islam sekali lagi terjadi persengketaan, terjadi permasalahan, perpecahan gara-gara dunia, gara-gara memperebutkan harta, gara-gara memperebutkan proyek, gara-gara memperebutkan tanah, maka itu adalah perilaku jahiliyah yang harus kita jelaskan keharamannya. Dan hadirin sekalian, dan ini juga penting, ketika misalnya di antara kita berantem satu dengan yang lain, baik berantem fisik atau berantem kata-kata, pecah satu dengan yang lain, yang tadinya jalan bareng, yang tadinya ngurus kajian bareng, yang tadinya ngumpul bareng, tertawa bareng, lalu terjadi perpecahan, akhirnya tidak pernah datang lagi ke pengajian, maka itu adalah perilaku jahiliyah dan harus segera diselesaikan. Harus segera diselesaikan. Ya. Itu pelajaran yang keberapa, Bu? Yang ketiga, bahwa Allah dan Rasul-Nya mengharamkan segala bentuk perpecahan dan perceraian. Yang kelima, yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam poin yang keempat ini kita akan membahas solusi ketika kita melihat perpecahan di tengah-tengah umat. Karena sekali lagi di pelajaran yang kedua kita sudah mengetahui bahwa perpecahan ini terjadi atau tidak di tengah-tengah umat, Bu? Terjadi. Dan di pelajaran yang ketiga kita telah mengetahui bahwa perpecahan ini diharamkan oleh syariat. Diharamkan oleh syariat. Tidak diperbolehkan. Tidak boleh dibiarkan sebagaimana paham liberal misalnya. Karena ini diharamkan oleh syariat. Oleh karena itu timbul pertanyaan, jika kita berhadapan dengan perpecahan, baik dalam masalah peribadatan, dalam masalah agama, dalam masalah hati, dan dalam masalah dunia, apa solusinya? Apa solusi dari perpecahan dan
perceraian yang ada di tengah-tengah umat Islam. Ibu-ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, hal ini telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan kita harus kembali dan merujuk kepada solusi yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena banyak orang menciptakan solusi-solusi sendiri. Banyak orang berusaha mengimplementasikan pemikirannya, buah karyanya yang ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagian orang mengatakan umat Islam ini harus disatukan tanpa saling mengingkari satu dengan yang lain. Jadi jangan kita mengingkari sesama kita, karena kalau cara seperti itu kita tidak akan bersatu. Oleh karena itu, saling bertoleransilah di antara umat Islam secara mutlak. Kan begitu. Yang maulidan silakan maulidan, yang nggak maulidan jangan maulidan. Yang yasinan silakan yasinan. Yang nggak yasinan ya sudah nggak usah baca yasinan, baca Al-Baqarah saja. Subhanallah. Sama aja nanti buat bid'ah baru lagi, Baqarahan kan begitu. Bukan yasinan tapi Baqarahan. Yang tidak suka ziarah kubur, ya jangan ziarah kubur. Yang suka, silakan ziarah kubur. Yang nggak minta kepada sang wali, ya sudah jangan minta kepada sang wali. Yang minta kepada sang wali karena meyakini bahwa wali-wali Allah itu bisa memberikan hajatnya atau paling tidak menyampaikan hajatnya kepada Allah, silakan meminta. Jangan saling menyalahkan. Kita ini sesama umat Islam, Islam yang satu, kan begitu ibu sekalian. Jangan saling menyalahkan. Ayo kita sama-sama berada di dalam satu saf tanpa saling mengingkari satu dengan yang lain. Iya nggak ibu sekalian? Sering mendengar solusi seperti ini? Sering. Dan ini yang diangkat sekarang, subhanallah. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan saling mengingkari. Sudahlah, kerjakan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kerjakan sesuai dengan yang dianggap benar kelompok masing-masing, guru masing-masing, ustadz masing-masing, kiai masing-masing. Ini yang sering kita dengar, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan ternyata cukup laris di pasaran. Kan begitu. Cukup laris di mana? Di pasaran. Hadirin sekalian, kita tidak ingin menyalahkan produk pemikiran manapun tanpa dalil. Yang kita ingin ajak, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Bukankah Allah yang mentakdirkan adanya perpecahan di tengah-tengah kita lebih mengetahui solusinya, lebih paham jalan keluarnya? Dan bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih mengerti duduk persoalannya? Oleh karena itu, kenapa kita memeras otak kita untuk mencari solusi dengan cara sendiri? Kenapa kita tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadits Nabi alaihi salatu wassalam? Dan apabila kita membaca dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadits, kita akan melihat dengan jelas solusi yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan memulai dengan dalil dari Al-Quran. Apa solusi yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Allah telah menjelaskan masalah ini. Dalil yang pertama, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 103 yang baru saja salah satu dari ibu-ibu baca. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Abdullah bin Abbas mentafsirkan, berpegang teguhlah dengan agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah.
ulama menjelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, penyebutan atau perintah untuk berpegang teguh dengan agama Allah, dengan syariat Allah, dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sebelum larangan dari perpecahan, ini menunjukkan ada korelasi atau hubungan yang sangat erat antara perpecahan dengan lalainya manusia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, digabungnya antara perintah untuk berpegang teguh dengan agama Allah dengan larangan untuk berpecah belah, ini menjelaskan sebuah hubungan yang sangat erat, korelasi yang sangat erat antara perpecahan dengan jauhnya manusia dari agama Allah, antara perpecahan dengan lalainya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka sekali lagi kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Solusi dari perpecahan kembali kepada dalil, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Ini adalah solusi. Ini adalah solusi. Sebagaimana dijelaskan ulama ketika menjelaskan ayat ini, di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Dan sekali lagi Allah pun juga sebutkan dalam ayat yang lain. Seperti itu tadi dalam surat Syura ayat 13 Allah mengatakan apa? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Hendaklah kalian menegakkan agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Dalam ayat ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyatukan antara perintah untuk kembali kepada agama Allah, perintah untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, menegakkan Al-Qur'an dan sunnah, dan larangan dari perpecahan. Sekali lagi ini menunjukkan korelasi yang sangat erat antara perpecahan dengan jauhnya umat Islam dari agamanya, jauhnya umat Islam dari kitab sucinya, jauhnya umat Islam dari sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu solusi dari perpecahan, kita harus mengembalikan umat kepada agama yang murni dan benar. Kita harus kembalikan umat kepada nas-nas dari Al-Quranul Karim, sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Karena ini yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'annya, seperti Ali Imran ayat 103 dan Asy-Syura ayat berapa? Ayat 13. Itu dari Al-Qur'an. Mari kita beranjak ke hadis Nabi SAW, hadis Irbad bin Sariyah, hadis riwayat Imam Abu Daud yang tadi kita sebutkan. Nabi SAW bersabda, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah diriku wafat, maka ia akan melihat dan menemukan perbedaan, perselisihan dan perpecahan yang banyak. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Setelah Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan salah satu problematika umat dalam hadis yang mulia ini, jazakallahu khair. Jadi ketika Nabi SAW menjelaskan salah satu problematika umat, salah satu masalah umat yang akan dihadapi oleh kaum muslimin, yaitu apa? Perpecahan dan perbedaan. Selanjutnya Nabi menjelaskan solusinya. Nabi mengatakan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Jadi kalau kalian melihat perpecahan yang begitu banyak tersebut,
kalian itu bukannya diperintah untuk menyatukan yang warna-warni tersebut. Nabi tidak mengatakan yang penting kan berdiri di satu saf, walaupun itu akidahnya sesat, akidahnya menyimpang, melakukan kesyirikan. Tidak, Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati. Kalau mendapatkan perpecahan, perselisihan di tengah-tengah umat, bukan menghimpun umat dalam satu wadah tanpa dijelaskan kebenaran itu sendiri. Namun Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Jadi kembalilah kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan berpegang teguhlah dengan sunnahnya khulafa'ir rasyidin yang diberikan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini solusi perpecahan. Ini solusi perbedaan di tengah-tengah kita. Kembalikanlah kepada sunnah Nabi SAW. Kembalikanlah kepada sunnah Nabi SAW. Mari kita berpegang teguh di atas sunnah. Ini solusi dari Nabi SAW. Bukan saling toleransi secara mutlak. Bukan saling mendiamkan kesalahan saudaranya. Namun yang ada adalah kembali kepada sunnah Nabi SAW. Jadi Nabi menjelaskan solusinya di tengah-tengah kita. Dalil yang berikutnya, hadirin sekalian, dalil tentang iftirak, perpecahan umat yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan kita sudah sempat sebutkan penggalan hadisnya. Nabi mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya diancam neraka kecuali satu atau dua, Ibu? Satu golongan. Siapa mereka? Al-jamaah. Kata Nabi, al-jamaah, atau dalam bahasa kita jamaah. Dan ibu-ibu sekalian, jamaah ini harus didudukkan, harus dijelaskan identitasnya, karena jamaah adalah sebuah istilah yang digunakan oleh seluruh elemen umat Islam. Iya apa tidak? Iya. Kalau kita tidak dudukan apa definisinya, setiap orang akan mengklaim jamaah. Jamaah pengajian Permata Hijau. Nah, pengajian Permata Kuning kan tersinggung, Bu. Pengajian di Menteng kan tersinggung loh. Berarti dia doang yang masuk surga dong. Kita enggak. Kan begitu. Jadi jamaah ini harus didudukan. Karena kalau tidak didudukan, setiap orang akan mengklaim saya jamaah. Oleh karena itu, marilah kita dengar penjelasan langsung dari Nabi SAW ketika Nabi menjelaskan identitas dari jamaah tersebut. Nabi bersabda dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku. Ini solusi, hadirin sekalian. Jadi orang-orang yang meniti jalanku dan para sahabatku. Jadi kita harus mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Inilah solusi dari perilaku jahiliyah yang satu ini. Kan begitu. Allah berfirman juga, Allah berfirman, anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dalam surat apa? Al-An'am ya, ayat 153. Mohon dicek. Allah berfirman, dan inilah jalanku yang lurus. Jadi Nabi mengatakan, Allah berfirman, dan inilah jalanku yang lurus, satu jalan. Nabi mentafsirkan ayat ini dengan membuat sebuah jalan, jadi menarik sebuah garis lurus. Jadi Nabi mentafsirkan ayat ini dengan menarik sebuah garis lurus. Dan garis lurus itu hanya satu. Ini menunjukkan jalan yang benar itu hanya satu. Lalu Allah mengatakan, wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain.
Karena kalau demikian kalian akan berpecah belah dari jalan tersebut, dari agamaku tersebut. Jadi hadirin sekalian, ketemu ayatnya Ibu? Iya. Jadi Allah mengatakan, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ikutilah jalan Allah dan Rasulnya, Rasulullah dan para sahabatnya. Karena kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan berpecah belah. Ini menunjukkan solusi dari perpecahan adalah kembali kepada jalan Rasulullah SAW. Bukan toleransi secara mutlak, bukan Islam yang satu tanpa mencek kondisi saudara-saudara kita, apakah sudah sesuai dengan sunnah atau belum. Karena sekali lagi itu bukan sebuah solusi. Nabi yang paling mengerti solusinya, Allah yang paling mengetahui jalan keluarnya. Oleh karena itu marilah kita mengikuti syariat Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi ini adalah solusi dari perpecahan, kembali kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekali lagi, kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Wallahu ta'ala alam. Sekali lagi, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita tambah sedikit saja. Sekali lagi, karena banyak orang yang mengklaim mengikuti Al-Quran dan hadis, namun ternyata banyak juga yang menyimpang dari jalan Rasulullah SAW. Jadi banyak orang yang sudah mengaku mengikuti Al-Quran dan hadis, namun ternyata tidak sesuai dengan jalan Rasulullah SAW. Maka kita akan jelaskan pada pertemuan yang ke depan bahwa mengikuti Al-Quran dan hadis harus dengan pemahaman yang dilegalkan dan direkomendasikan oleh Al-Quran dan hadis itu sendiri. Ini saja bisa disampaikan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana menghadapi kalau misalnya kita dulu bersama-sama dengan kelompok teman, tapi karena perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah menjadi tidak sekedar dulu lagi, apakah itu juga termasuk perkara jahiliyah? Karena walaupun kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada teman yang lama, tapi karena perbedaan yang sebetulnya sifatnya ijtihadiyah ini, jadi ya tetap tidak sedekat dulu. Bagaimana ya Ustaz? Ya, terima kasih Najul Bakar. Ya, sebenarnya masalah ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang ya. Masalah khilaf ijtihadiyah dan khilaf yang tidak ada toleransi dan khilaf yang ada toleransi. Iya. Singkat saja, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Syekh Shalih Fauzan dalam syarah Masail Jahiliyah menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu dipahami ketika mengkaji perilaku ini adalah sikap yang bijak dalam masalah khilaf. Karena kalau kita tidak memiliki sikap yang bijak, maka kita bisa mengikuti perilaku orang-orang jahiliyah. Dan salah satu sikap yang tidak bijak adalah timbulnya perpecahan dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Dan masalah ijtihadiyah artinya adalah masalah-masalah di mana seorang ahli ilmu boleh berijtihad. Kenapa? Karena memang sudah ada perbedaan semenjak pada masa sahabat atau masalah kontemporer yang dalilnya, jadi baik masalah klasik atau kontemporer yang dalilnya itu tidak tegas, dalilnya itu samar, atau ada dalil namun ada dalil lain yang seolah-olah bertentangan dengan dalil tersebut.
Jadi masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang memang sudah diperdebatkan oleh para ulama kita, jika itu masalah klasik atau misalnya masalah kontemporer, ya. Maka hadirin sekalian, kita tidak boleh menjadikan masalah ini sebagai pemicu retaknya hubungan kita dengan sesama muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah kaidah, la inkar fi mas'alatin ijtihadiyah. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Dalam masalah ijtihadiyah, kita harus membuka pintu toleransi sebesar-besarnya. Tidak boleh umat Islam pecah hanya gara-gara perbedaan dalam masalah ijtihadiyah. Sebagaimana para ulama kita tidak pernah pecah dalam masalah ijtihadiyah. Lihat bagaimana perbedaan yang terjadi antara Aisyah dengan istri-istri Nabi SAW. Dalam contoh kasus misalnya hukum menyusui seseorang yang usianya lebih dari 2 tahun, apakah menjadi anak susu atau tidak? Aisyah mengatakan walaupun usianya lebih dari 2 tahun, maka jika disusui selama 5 kali susuan menjadi anak susu. Sedangkan seluruh istri-istri Nabi SAW yang lain tidak. Dan mereka tidak pernah berantem, musuh-musuhan, cubit-cubitan, judes-judesan gara-gara masalah ini. Jadi mereka tidak pernah retak hanya gara-gara masalah ini. Karena ini masalah ijtihadiyah. Kita tahu bersama sekali lagi bagaimana Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas khilaf dalam masalah cadar, tapi kita tidak pernah mendengar Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud perang gara-gara hukum cadar apakah wajib atau sunnah. Subhanallah. Oleh karena itu tidak diperbolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i, kita tahu bersama hadis rahimanillah wa iyyakum. Coba lihat, yang menariknya silsilah 3 imam kita, Imam Malik, atau begini, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i. Dan Imam Abu Hanifah kakek guru Imam Syafi'i. Kenapa? Karena salah satu guru Imam Syafi'i adalah Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Dan Imam Muhammad bin Hasan Syaibani adalah murid seniornya Imam Abu Hanifah. Subhanallah. Jadi Imam Malik adalah guru besarnya Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah kakek gurunya. Dan Imam Syafi'i itu guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kalau kita lihat buku-buku mereka, 4 orang imam ini berbeda dalam puluhan masalah ijtihadiyah. Bahkan kalau boleh dibilang ratusan masalah ijtihadiyah. Tapi tidak pernah saling mencaci, tidak pernah saling memboikot, tidak pernah saling menghajar. Menghajar itu boikot ya. Tidak pernah saling menggibah, tidak pernah saling mentertawakan. Subhanallah. Dan yang menariknya, lihat, silsilah mereka itu silsilah guru dengan murid. Guru dengan murid. Subhanallah. Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i walaupun ada beberapa masalah yang tidak sependapat. Namun bukan berarti Imam Ahmad itu meninggalkan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Ahmad itu merekomendasikan Imam Syafi'i di hadapan para ulama yang lain. Dijelaskan seperti riwayat yang dibawakan Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ketika Imam Ahmad berhaji dengan Imam Ishaq bin Rahawai. Ini 2 imam besar. Imam Ahmad pada saat itu berada di Masjidil Haram. Dan kita tahu bersama Imam Syafi'i majelisnya di mana? Masjidil Haram. Lalu Imam Ahmad mengatakan, wahai Ishaq, mari aku perlihatkan seseorang, atau marilah aku pertemukan engkau dengan seseorang di mana matamu belum pernah melihat orang sealim itu, orang sehebat itu, orang secerdas itu. Siapa orang tersebut? Imam Syafi'i. Dan akhirnya ditunjukkan kepada Imam Ishaq bin Rahawai. Itu dia Imam Syafi'i. Subhanallah. Bayangkan, padahal dalam beberapa masalah itu berbeda. Dalam beberapa masalah ijtihadiyah itu berbeda. Dipromosikan, bukan digibahi, bukan dibodoh-bodohi, bukan hanya sekedar duduk di majelisnya, namun dipromosikan di hadapan para ulama yang lain. Padahal
antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i terdapat banyak perbedaan masalah ijtihadiyah. Jadi kemana akhlak itu hadirin sekalian? Dan yang lebih menariknya, kasus Imam Syafi'i dengan Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Kita tahu bersama hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, Imam Syafi'i itu pernah ditangkap oleh pasukan khalifah dan dibawa ke daerah Irak karena dianggap salah satu pemberontak. Dan hukuman yang diancamkan kepada Imam Syafi'i adalah hukuman mati. Jadi ditangkap, dipikir bugot, dipikir pemberontak, akhirnya mau dihukum mati. Dan hukuman mati itu digagalkan karena mendapatkan syafaat dari siapa? Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Padahal Imam Muhammad bin Hasan Syaibani itu gurunya Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Abu Hanifah. Dan antara mazhab Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i terdapat perbedaan yang sangat banyak. Bayangkan, ini kesempatan. Kan gitu. Kalau yang diusung adalah mazhab, kalau yang diusung adalah guru saya yang paling the best, keberadaan Imam Syafi'i ini bisa mengganggu kehebatan Imam Abu Hanifah misalnya. Jadi kan orang kan pikir, kalau udah pikirannya kotor kan, ini kalau ada Imam Syafi'i nanti umat itu lebih tertarik ke Imam Syafi'i daripada ke guru saya, Imam Abu Hanifah. Ya sudah, sekalian saja saya panas-panasin biar dihukum mati. Kan begitu. Kalau perlu bukan hanya dihukum mati, disalib aja dulu. Kan begitu. Kalau misalnya yang bermain adalah semangat kekelompokan, semangat madhab, semangat membela guru masing-masing pihak, namun yang terjadi adalah semangat mencari kebenaran, semangat mendudukan masalah sesuai dengan porsinya. Ini masalah ijtihadiyah, tidak boleh seseorang muslim benci kepada saudaranya hanya gara-gara masalah ini. Akhirnya Imam Muhammad bin Hasan Syaibani memberitahukan kepada khalifah pada saat itu, wahai khalifah, Imam Syafi'i ini bukan pemberontak, dia ini seorang alim, seorang ulama besar. Tolong bebaskan dia, karena dia tidak ada sangkut pautnya dengan pemberontakan. Akhirnya khalifah membebaskan Imam Syafi'i, dan begitu bebas, Imam Syafi'i belajar dengan Muhammad bin Hasan Syaibani. Subhanallah. Muhammad bin Hasan Syaibani. Dan ketika Imam Syafi'i belajar dengan Muhammad bin Hasan Syaibani, bukan taklid 100%, tidak. Ada banyak masalah yang beliau tidak setuju dengan gurunya tersebut. Oleh karena itu hadirin sekalian, dalam masalah ijtihadiyah silakan berdiskusi, nggak masalah. Ibu-ibu berdiskusi nggak ada masalah. Silakan melemahkan pendapat yang berbeda. Menurut saya pendapat ibu lemah, ini dalilnya. Boleh. Silakan sekali lagi melemahkan. Silakan merojihkan yang kita anggap paling kuat. Dan silakan kita bersemangat dalam merojihkan tersebut. Namun jangan membuat rojihan kita itu fitnah di tengah-tengah umat. Syekh Ali pernah mengatakan, rojih fala taj'al tarjihaka fitnatan fil ummah. Silakan Anda merojihkan, silakan Anda menguatkan sebuah pendapat, namun jangan sampai Anda menjadikan pendapat yang Anda anggap paling kuat itu sebagai sumber fitnah di tengah-tengah umat. Pecah hubungan persaudaraan, pecah ukhuwah Islamiyah, tidak pernah ketemu lagi, tidak mau ngaji bareng lagi. Ini fitnah. Para ulama semangat dalam memperjuangkan pendapat yang dianggap paling rajih, namun tidak sampai fitnah. Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin Hasan Syaibani kalau berdebat dalam masalah, ini guru dan murid sekali lagi hadirin sekalian, itu kalau berdebat dalam masalah itu sampai kancing baju mereka itu lepas. Bayangkan, kira-kira gimana cara debatnya kan? Begitu, subhanallah. Iya kan? Kan begitu. Iya. Saking semangatnya itu kancing baju lepas, tapi nggak pernah berantem, tidak pernah saling mencaci, tidak pernah saling memaki, tidak pernah pecah begitu saja, nggak mau tegur-teguran, nggak mau salam-salaman, nggak mau jalan bareng lagi. Subhanallah. Lihat bagaimana para ulama kita mendudukkan permasalahan. Jadi silakan Anda mengekspresikan semangat Anda dalam menguatkan pendapat yang Anda pikir itu paling sesuai dengan dalil. Namun ketika saudara Anda tidak puas, jangan dipaksa. Ketika saudara Anda berpendapat sebaliknya, jangan divonis Anda ini pengikut hawa nafsu. Sudah saya jelaskan dalilnya kok nggak puas. Subhanallah. Para ulama tidak begitu. Lihat bagaimana Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin Hasan Syaibani ketika mereka berdebat dalam sebuah masalah ilmiah,
sampai kancing baju mereka lepas, putus. Coba bayangkan kan, mau tarik-tarikan, subhanallah. Tapi itu tidak membuat mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Oleh karena itu ini berasal dari kebodohan, ketidaktahuan bagaimana menyikapi dalam masalah khilaf. Oleh karena itu hadirin rahimanillah wa iyyakum, hendaklah kita tidak hanya membaca pendapat para ulama, tapi kita pelajari sikap mereka dalam menyikapi pendapat tersebut dan menyikapi orang yang berbeda dalam masalah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah.